Pemirsa, fakta mengejutkan terungkap saat tim Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali di Serangan pada hari Kamis 23 April 2026. Dalam sidak tersebut, masyarakat asli Serangan Iwayan Sudiarse secara langsung menyampaikan dugaan adanya aktivitas pembabatan mangrove di area yang dikembangkan PT Bali Turtle Island Development (BTID). Kepada tim, Sudiarse bahkan mengaku menyaksikan langsung aktivitas tersebut saat beraktivitas mencari udang di kawasan tersebut. Ia juga menyebut para pekerja yang melakukan aktivitas di lapangan merupakan bagian dari pihak pengembang. Menurutnya, perubahan kawasan terjadi secara bertahap. Awalnya berupa pemotongan vegetasi mangrove, kemudian dilanjutkan dengan pemadatan lahan yang mengarah pada reklamasi kecil-kecilan. Dampaknya, wilayah tangkap nelayan semakin menyempit. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, menyoroti status lahan di kawasan tersebut yang disebut-sebut sebagai hak guna bangunan atau HGB. Menurutnya, meskipun memiliki izin, pemegang hak tidak boleh melakukan aktivitas yang melanggar hukum, termasuk merusak mangrove. Suparte bahkan membuka kemungkinan untuk merekomendasikan pencabutan izin jika terbukti terjadi pelanggaran. Pansus TRAP juga berencana memanggil pihak terkait termasuk aparat penegak hukum APH dan Badan Pertahanan Nasional BPN dalam rapat dengar pendapat RDP. Sistem ini Pak, apapun alasannya, ini sudah merusak ekosistem ini. Lahannya siapa? Mau lahan SKGB mau apa, kita evaluasi SKGB-nya. Bener enggak? Baru ada SKGB kemudian boleh langgar Pak. Tahura, Pak. Hah? Kami melakukan pelanggaran di mana? Karena ini jalan Ini siapa yang motong mangrove? batas ya. Siapa motong mangrove? Mungkin BTID katanya laporan tapi Mungkin kalau sudah Ini siapa yang motong? Ini wilayah siapa? wilayahnya BTID Pak. Ini Pak. Sumbernya dari apa? SKGB atau apa? SKGB Pak. Ini. Saya minta rekomendasi kepada BPN, nanti SKGB bisa dievaluasi. Cabut SKGB-nya. Bukan kami Pak. Dan kemudian pemotongan mangrove, ya ini pemotongan mangrove, ini sudah masuk ranah APH Pak. Tidak boleh potong mangrove. Undang-Undang 26 2007 jelas sekali mengatur mangrove tidak boleh dipotong. Ya, ingat Pak, baca undang-undang. Kalau itu di dalam kawasan Tahura betul Pak. Kami yang tetapi kalau di lahan pribadi. SKGB baik itu di Tahura maupun SKGB yang di luar Tahura, sepanjang ini ada mangrove Pak. Ini mangrove ini kan ekosistem. Ini ekologi Pak, nggak boleh diapakan. Undang-undang lahir 2002, Undang-undang 26 2007 itu saja 2007 sudah diatur mangrove nggak boleh dipotong. Ya, itu bunyinya di pasal itu Pak. Ya, itu Mangrove tidak boleh dipotong. Ya, mangrove tidak boleh kemudian ya dipadatkan. Ini kan habis dipotong dipadatkan. Ini nih sering kita narasikan bahwa habis dipotong dipadatkan. Ini buktinya. Ini bukti real. Sana dipadatkan sebentar lagi. Itu dipadatkan sebentar lagi. Itu dipadatkan. Itu juga dipadatkan. Ini setelah mangrove dipotong, Pak. Ini kita rekomendasi ke APH. Ada benar ini, Pak. Ini merusak ekosistem. Jangan berpegang pada baru berpegang ke SKGB, Bapak bisa semena-mena. mana aparat penegak hukumnya bisa diundang kemari lihat. Iya, nanti kita rekomendasi, kita RDP, Pak. Jangan mentang-mentang baru ada SKGB, baru Pak suka-suka potong mangrove, tebang mangrove. Ini udah enggak benar nih, Pak. Melawan hukum, Pak. Ini kan dalam RDP teman-teman BPKH betul-betul hadir dan menjelaskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kami tidak menerima 22 hektar mangrove. Yang kami terima hanya 4 hektar. Itu ada SK menterinya. Nah, itu Pak. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yang kami tidak punya kewajiban untuk melakukan sertifikat penukar itu kepada kehutanan. Tidak ada kewajiban. Kita hanya menyerahkan adalah berita acara atau akte jual beli. Kalau itu sudah akte jual beli dan sudah dilepaskan atau dari buku tanahnya di desa, kemudian oleh BPN juga sudah dicatatkan seperti itu. sedikit aja, Pak. Selain itu, ia juga menyoroti sulitnya pemulihan ekosistem mangrove yang telah rusak. Ia menyebut kerusakan yang terjadi saat ini sudah tergolong parah
dan membutuhkan perhatian serius. Tim Liputan, Bali TV.